Qala al-muallif Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sugaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa muslimatin itu tambahan dari sebagian orang. Hadisnya hanya ala kulli muslim. Fal hadis yufidu, menunjukkan wujuba ta'allumil ilmi. Jelas hadis ini menunjukkan wajibnya belajar atau mencari ilmu. Wa minal ilmil wajib alal mar'ah anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Termasuk ilmu yang wajib fardu ain bagi perempuan ya belajar haid, nifas dan istihadah. Belajar ini fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Kalau suaminya alim artinya alim dalam bab haid, ya si perempuan tidak boleh maksa untuk belajar keluar atau belajar online dengan ustadz di luar. Tidak boleh. Suaminya alim ngapain? Itu sudah belajar ke suaminya. Sehingga ketika ada iskal bisa langsung terpecahkan ya. Baik kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Itu. Kalau suaminya ngerti. Kalau suaminya tidak ngerti bab haid nifas istihadah, maka ada dua pilihan. Imma suaminya yang nggak ngerti ini belajar. Tidak harus belajar semua bab haid, ya yang diperlukan saja. Ilmu hal ya, ilmu yang diperlukan saat itu. Misal si perempuan ini ngalami istihadah, keluar darah misalnya 10 hari hitam, 10 hari merah, 10 hari kuning. Istri dan suami sama-sama tidak ngerti haidnya yang mana ini. Ya, maka kalau suaminya ngerti ya belajar ke suaminya. Kalau suaminya tidak ngerti, pilihannya dua. Suami yang nanya ke orang alim, nanti jawabannya disampaikan pada istri. Tidak harus belajar bab haid, ibanah, khataman gitu, tidak. Kasus yang sedang terjadi yang dia janggal itu ya, dia nanya ke orang alim, jawabannya apa disampaikan pada istri. Kalau suaminya tidak mau, waduh saya mumet suruh belajar begitu, tidak, saya tidak ngerti. Atau tidak sempat, sibuk suaminya kerja, ya dia harus memberi kesempatan istrinya untuk nanya kepada orang yang ngerti. Tidak boleh dilarang, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dilarang. Harus dikasih kesempatan istri untuk belajar. Kalau zaman dulu ya terpaksa harus keluar rumah. Zaman sekarang mungkin bisa kajian online. Jadi misalnya ada kajian online bab haid nifas istihadah, maka suami nggak boleh melarang istri ini untuk gabung di grup kajian online itu. Untuk ikut kajian atau di Zoom atau di mana, nggak boleh dilarang. Nggak boleh. Ini ada laki-laki ajnabi loh, sampean suruh ikut tak mau. Terus siapa saya ini janggal? Ada kaitannya dengan sholat, puasa atau harus bagaimana? Kalau sampean mau belajar silahkan. Kalau enggak, suami enggak boleh ngelarang. Itu zaman sekarang lebih mudah. Zaman dulu harus keluar rumah. Zaman sekarang yang enggak harus keluar rumah, bisa ngikuti kajian online. Ada di sekarang ini, Ramadan sekarang ini, dari setiap tahun mesti ada beberapa pakar haid itu bikin kajian haid nifas dan istihadah online. Itu ada grup di WA itu khusus orang-orang yang memang senang mendalami bab haid. Ada dari Sidogiri, dari Sarang, dari Lirboyo, dari Ploso, dari Mesir, dari Hadramut, itu dari mana-mana. Bahkan ada dokter spesialis kandungan untuk informasi yang diperlukan. Itu dibuat grup khusus, itu membahas iskal haid mulai zaman dulu sampai sekarang tidak selesai bahas iskal tentang haid. Lah sekarang Ramadan ini beliau-beliau itu bikin kajian di Zoom. Kitab tertentu dibaca, difahami bareng-bareng, iskal dibahas bareng-bareng. Cuman saya tidak sempat, tidak bisa ikut untuk tahun ini karena waktunya setelah taraweh kayak gini nih. Nah itu jadi nggak bisa ikut. Jadi dulu sempat membaca Al-Imdad Sarah Al-Irsyad karya Imam Ibnu Hajar karena agak luas pembahasan haid di situ. Pernah juga khataman beberapa kitab waktu itu. Di situ dibahas iskalnya bareng-bareng itu. Jadi memang orang-orang yang memang mendalami bab
bab haid. Udah. Wa illa tadi fa in kana zauju aliman lazimahu ta'limuha. Wa illa jika suami tidak ngerti bab haid falahal khuruj li su'alil ulama. Si istri boleh keluar untuk nanya ke ulama tentang masalah yang sedang dia alami dan tidak ngerti hukumnya. Bal yajibu bukan hanya boleh, bal yajibu alaihal khuruj li su'alil ulama. Wa yahrumu ala zauj ayyam na'aha. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah illa ayas ala huwa wa yukhbiruha, kecuali jika dia mau menggantikan istrinya untuk bertanya. Kalau dia tidak mau menggantikan, tidak ngerti, ya tidak boleh ngelarang istrinya untuk keluar rumah. Ini dulu ibarat asli kitab salaf sebelum ada medsos. Sekarang ada medsos, ada tambahannya ini, kultu begitu ya kalau biasanya ya. Tapi ya masuk gitu. Jadi wa yahrumu ala zauj ayyam na'aha illa ayas ala huwa wa yukhbiruha au ayya dan laha antastarika fi darsil haid wan nifas wal istihadah abrol online. Mislu Zoom wa ghairihi begitu ya. Ada tambahan begitu ya. Ini dulu ngarangnya sebelum ada medsos. Sekarang udah musim kajian online kayak gitu, itu sudah mencukupi. Intinya belajar. Keluar rumah itu hanya wasilah saja. Kalau bisa tanpa keluar rumah dengan medsos ya sudah. Intinya belajarnya. Nah, kemudian summa inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqih alladhi huwa min alamati iradatillah bi abdihil khair haitsu jaa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Belajar ilmu haid ini termasuk ilmu-ilmu agama yang lain itu tanda seseorang dikehendaki baik. Kalau antum diberi jenengan sampean diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, berarti itu tanda dikehendaki baik oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami ilmu agama, mempelajari ilmu agama, tanda ya gak dikehendaki baik. Itu tanda, namanya tanda tidak mesti. Itu tanda. Seperti orang istiqomah ibadah, tanda kalau akan husnul khotimah. Tapi ada hadis yang menakutkan, ada orang ya'mal bi amali ahlil jannah, sampai antara dia dan surga itu saking semangatnya ibadah hanya jarak 1 kilan ya. Ternyata fayamal bi amali ahlin nar. Ngamalkan amalnya ahlun nar, mati suul khotimah masuk neraka waliyadzubillah. Itu jarang. Nah, yang jelas kalau orang itu istiqomah tanda dia calon ahli surga. Kalau orang maksiat terus tanda dia calon ahli neraka, tanda. Tidak mesti, tapi kebanyakan begitu. Begitu juga ini. Orang kalau dikasih kesempatan oleh Allah mendalami ilmu agama, tanda. Kebanyakannya dikehendaki baik. Sebaliknya kalau tidak dikasih kesempatan, tanda. Artinya kebanyakan tidak dikehendaki baik. Tapi ya tidak mesti. Karena itu jangan menvonis. Udah, kita itu yang semangat dalam mencari ridho Allah, tapi jangan pernah kita itu kemudian yakin kita itu pasti seperti itu. Enggak. Husnudzon kepada Allah tidak apa-apa, tapi menjamin saya ini mesti surga, tidak bakalan. Itu tidak ada kayak gitu, tidak boleh. Ya. Wa musahamatan, untuk ikut serta, ikut andil. Wa musahamatan fi nashril ilmil wajib. Wa tablighid da'wah, menyampaikan dakwah. Dakwah itu tidak mesti ceramah, ngajar ini juga dakwah. Gitu. Wa tablighid da'wah. A'datu, saya persiapkan hadhihi durus al-fiqhiyah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Waqad jama'tu hadhihi risalah, yang jelas tidak usah dijelaskan sudah. Waqad jama'tu hadhihi risalah min kutubi a'immatina Syafi'iyah ridwanullah alaihim. Jadi kitab ini hanya menyusun ulang, menertibkan, mempermudah bahasa dari kitab-kitab salaf. Tidak ada dari beliau sendiri, tidak ada. Itu. Wa aksaruha, kebanyakan isi kitab ini mustafadun, diambil min risalati syekhinal allamah Muhammad bin Ali al-Khatib hafidhahullah wa matta'a bihi fi khairin wa afiyah. Wallati fatahat, risalah tadi, risalah syekhinal allamah itu yang membuka, artinya mengurai, membuka mughlaqo masailil haid, mughlaq yang muskil, yang terkunci yang muskil. Nah, ini risalahnya. Jadi kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini kebanyakan diambil dari kitab ini. Risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah, karangan salah satu sesepuh Mufti Tarim, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, guru senior ada di Ribat Tarim dan di Universitas Al-Ahqaf. Kalau di Al-Ahqaf beliau guru besar, ngajar minhaj. Kalau di Ribat beliau tidak ngajar, hanya munawib, guru pengganti.
Nah, kalau di pondok-pondok biasanya guru pengganti, di bawahnya guru asli ya. Kalau beliau ini guru pengganti di Ribat. Kenapa jadikan guru pengganti? Kenapa? Beliau ngajar kitab apapun, bab apapun, untuk murid-muridnya yang sudah mencapai makom mufti pun siap. Nah, makanya dijadikan guru pengganti. Kenapa? Oh, kelas tuhfa kosong, siap. Kelas minhaj kosong, siap. Kelas fathul lahab kosong, bab haid kosong, siap. Faraid kosong, siap. Ngajar apa saja siap. Makanya jadikan guru pengganti. Nah, kalau guru penggantinya tidak begitu, waduh pelajaran ini tidak masuk ya. Jadi karena beliau siap untuk ngajar apapun, maka beliau itu tidak dikasih jam khusus. Jadi kalau pada maghrib di Ribat Tarim duduk gitu aja. Tapi mesti ada yang kosong. Dulu Habib Salim Asy-Syatiri tidak bisa masuk, beliau yang ganti. Siapa nggak bisa masuk, beliau yang ganti. Pelajaran apapun, kitab apapun, bab apapun, siap semua. Nah, kitab itu di sini semua. Maktabah Syamilah kalah cepat. Jadi sampean nyari masalah di Maktabah Syamilah masih loading, beliau langsung. Sering beliau itu ditanya, Syekh, hukumnya ini bagaimana? Ambilkan Tuhfah juz 5. Diambil Tuhfah juz 5, beliau tidak pakai lihat fihris, tidak pakai apa, kitabnya nggak dilihat. Oh ini sini. Ini. Saat tempatnya apa ya? Jadi langsung. Oh begini, langsung. Kalau kita kan nyari virisnya sih lama. Ya. Nah, itu. Kitabul Iqrar. Di Tuhfah juz berapa ya Kitabul Iqrar ya? Saya nyari ya. Juznya berapa enggak tahu. Beliau enggak langsung ambilkan Tuhfah juz 5. Dikasih enggak pakai lihat viris langsung. Itu saya Muhammad, ini kitabnya. Ya ini tapi untuk belajar bab haid ini bisa dikatakan level 3. Jadi untuk pemula baca kitab ini sampean bingung karena ini rangkuman dari Tuhfah dan hasyiah-hasyiahnya dan juga kitab-kitab Ibnu Hajar yang lain. Nah, ini kitab Al-Ibanah wal Ifadah kebanyakannya ngeringkes isi ini dengan bahasa yang mudah yang bersahabat untuk pemula. Waqat qasamtu, beliau Habib Abdurrahman Segaf, hadhihi durus ila samaniyati durusin kal ati. Ad-darsul awal bisa dibaca itu Ad-darsul awal sampai Ad-darsul samin, itu isi kitab ini. Pembahasannya dibagi menjadi 8 bab ini. Wa as'alullah taala, ini doa beliau kita amini. Wa as'alullah taala ayyaj'ala hadzal amala khalisan liwajhil karim. Amin. Wa arju wa amulu, dan saya berharap, ini beliau berharap serius ini, bukan pencitraan enggak. Wa arju wa amulu, saya berharap mimmanit tola'a alaihi fara'a fihi khoto'an, kalau melihat ada yang keliru ayyunabbihani alaih, agar mengingatkan saya, kata beliau. Wa jazahullahu khairal jaza. Dan beliau tidak sekedar ngomong, benar-benar beberapa kali murid beliau nggak setuju, Ustadz ini kok begini ya, kok tidak cocok dengan yang di Fatwa Ibnu Hajar atau sini. Oh gitu. Biasa beliau, ya udah saya kaji dulu, saya dipelajari di rumah beliau mutolaah di perpustakaannya. Kemudian nanti kalau masih janggal ditanyakan ke Syekh Muhammad Ali Khatib. Sampai sekarang masih ada hafidhullah wara'ah. Itu. Tanya ke Syekh Muhammad Khatib. Kalau memang Syekh Muhammad Khatib itu oh iya benar kata murid kamu tadi itu, dirubah langsung. Nah, begitu beliau. Jadi nggak menutup gitu. Jadi beliau nggak merasa isinya ini semua sudah sesuai semua dengan kitab salaf, enggak. Beberapa kali mengalami revisi ini. Nah, untuk sekarang revisi terakhir yang saya tahu ini belum ada revisi lagi. Yang terakhir ini tahun 2014. Kemarin beliau datang Rajab dan Sya'ban kemarin beliau ada di Indonesia untuk ngajar S2 Al-Ahqaf di Gresik. Sebelum Ramadan kemarin beliau pulang lagi ke Hadramut. Beliau dari kota Sibun. Kotanya Habib Ali Al-Habsyi. Waqat ana awanu syuru' fil maqsud bi aunil malikil ma'bud fa ila darsil awal. Udah, langsung ad-darsul awal. Muqaddimah amah haula dima al-kharijah minal farij. Muqaddimah umum seputar darah-darah yang keluar dari farji. Intinya ini menyebutkan darah yang keluar dari kemaluan wanita itu hanya 3, tidak ada yang keempat, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Lu sebagian kitab ada damul fasad, sebagian kitab membedakan darah istihadah dan damul fasad. Itu sekedar istilah, hukumnya sama saja. Kayak darah yang keluar dari perempuan yang belum cukup umurnya minimal 9, ini umur 8 kalau sudah keluar darah, ini istihadah apa dam fasad? Terserah. Ada ulama yang mengatakan istihadah. Oh enggak, ini bukan istihadah. Kenapa begitu umur namanya dam fasad? Hukumnya sama apa enggak sama? Ya sama. Hanya khilaf lafzi.
secara istilah beda tapi hukumnya sama. Ala kulli hal yaitu haid, nifas dan istihadah. Ad-damul kharij min farjil mar'ah imma yakuna haidon aw nifasan aw istihadatan. Wala rabi Allah ada yang keempat. Lu baju dia ada tafasad sama, tafasad hukumnya sama dengan istihadah. Walikullin min hadhihi dima ta'rifun yatamayyaz menjadi beda bihi an ghairihi wa sawfa nubayyinuha insyaallah taala. Masing-masing punya tarif. Awalan al-haid. Yang pertama sekarang kita mempelajari apa itu haid. Ta'riful haid. Damul haid syar'an huwa damu jibillatin, darah alami. Bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, alami. Jadi perempuan haid itu alami, normal. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari ujung atas rahim seorang perempuan. Jadi ada ujung atas, ada ujung bawah. Istihadah nanti dari rahim ujung yang bawah mendekati kemaluan itu. Kalau haid itu dari atas. Jadi rahim perempuan bagian atas. Nah, itu. Min aqsa, dari pangkal, dari ujung yang atas rahim perempuan, ala sabilis sihah min ghairi sabab, dengan cara sehat tanpa sebab. Ini dikritik oleh Imam Ibnu Hajar kalimat ala sabilis sihah min ghairi sabab. Walaupun Imam Ibnu Hajar sendiri dalam kitab-kitabnya menyebutkan ini, tapi ada risalah haid disusun oleh ulama Hadramut, orang Tarim satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar, namanya Syekh Bakusyair. Syekh Bakusyair ini punya risalah haid yang sangat detail, ngerangkum isinya majmu'. Majmu' itu kitab bahas haid, bisa dikatakan sangat detail sekali, paling detail. Itu isinya dirangkum oleh Syekh Bakusyair, namanya Risalah fi Ahkamil Haid wa Nifas wal Istihadah. Nah, itu setelah jadi dikarang, dikirimkan ke Imam Ibnu Hajar. Dikirimkan Ibnu Hajar waktu itu di Mekah, dikirimkan untuk dikoreksi. Akhirnya beberapa dikasih catatan oleh Imam Ibnu Hajar, dimasukkan ke Fatwa Kubro. Jadi di Fatwa Kubro juz 1 di bab haid itu ada risalah panjang, Risalah Bakusyair, itu bukan Imam Ibnu Hajar yang ngarang, Syekh Bakusyair Hadramut. Ya, itu. Kemudian nanti di hasyiah dita'alagi qauluhu ini itu ada. Cuman sulit kalau sampean baca Fatwa Kubro, baca Risalah Bakusyair di Fatwa Kubro, itu sulit. Kenapa? Risalah ditulis dari awal sampai akhir, dari halaman katakan ke halaman 79 sampai 120. Ini Risalah Bakusyair. Qauluhunya di belakang mulai halaman 121. Qauluhu ala sabilis sihah di halaman 21. Komentarnya. Yang dikomentari di halaman 79. Itu repot mulak mali ya. Terus bab haid modelnya kayak gitu, kesulitan. Tapi alhamdulillah dulu ketika daurah kitab ini bersama mu'alif Habib Abdurrahman Segaf, sebagian santri itu atas saran beliau nyusun ulang kitab itu. Jadi Risalah Bakusyair itu dikopi dari Maktabah Syamilah, dari Fatwa Kubra dikopi dari Maktabah Syamilah. Jadi langsung qauluhu ala sabilis sihah yang ada di halaman 79, kalau di kitabnya aslinya komentarnya ada di halaman 121, langsung dijadikan catatan kaki, langsung di bawahnya. Jadi kemudian ada filenya, kalau ada yang mau, filenya ada file PDF-nya. Nah, jadi ada yang merapikan, enak itu. Nah, ini kitab Risalah Bakusyair ini ya level bisa dikatakan setara dengan ini, level 3 atau bisa dikatakan level 4. Nah, itu untuk mempelajari bab haid. Lah kalimat ala sabilis sihah min ghairi sabab itu ditulis oleh Syekh Bakusyair, ya bukan dari beliau tarifnya, dari kitab-kitab sebelumnya itu memang seperti itu takrifnya. Tapi oleh Imam Ibnu Hajar dikomentari, tidak perlu. Kalimat ala sabilis sihah min ghairi sabab itu tidak perlu disebutkan. Kenapa? Maknanya sama dengan jibillah, darah alami. Alami maksudnya apa? Ala sabilis sihah min ghairi sabab. Terus ngapain diulang? Padahal takrif itu harusnya sesingkat mungkin, singkat dan padat. Jangan ada pengulangan kata yang tidak ada gunanya. Tapi Ibnu Hajar anehnya di kitab salah satu kitab beliau yang nyebutkan ini, ya biasalah orang seperti itu ya. Biasa apa? Yang jelas itu maksudnya ala sabilis sihah min ghairi sabab itu maknanya jibillah. Jibillah itu alami artinya bukan karena sakit, bukan karena sebab melahir. Dan dia memang alami, wanita itu haid itu ya alami normal. Fi awqat ma'lumat, ada waktu-waktunya, ada usia minimal, kemudian ada usia kebiasaan, ada keluar darah minimal, maksimal, kebiasaan, itu maksudnya awqat ma'lumat. Disarai di halaman berikutnya. Syarhut ta'rif. Ta'rif yang singkat tadi disarai. Al-haid fi syar'i yatadamman fi ta'rifihi arba'at asya.
Jadi ada 4 poin dalam takrif tadi itu. Awalan, yang pertama, poin pertama, annahu haid damu jibillah. Darah alami. Maksudnya darah alami aitab tadhihi tiba'us salimah. Memang ya tuntutan apa? Watak yang normal, artinya darah alami itu sebenarnya. Damu jibillah, darah alami, darah yang menunjukkan perempuan itu normal. Perempuan itu kalau haid justru normal. Kalau tidak haid, tidak normal. Biasanya sulit hamil. Perempuan yang tidak haid itu tidak normal, biasanya sudah. Makanya di bab dinas, kalau ada amah budak perempuan umur 20 kok belum haid, termasuk aib yang boleh dikembali, termasuk aib mabek yang menyebabkan bolehnya dikembali. Misalnya kayak beli barang yang mestinya normal kok cacat, boleh kembalikan apa enggak? Begitu juga beli amah sudah umur 20 tahun ke atas kok belum pernah haid, ini boleh dikembalikan. Biasanya nggak bisa hamil. Sanian, poin kedua, annahu yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, dari rahim pangkal yang atas, wal aqsa wal abad, yang paling jauh. Salisan, poin ketiga, annahu yakhruj ala sabilis sihah min ghairi sabab, keluarnya secara sehat tanpa ada sebab melahirkan atau lainnya, penyakit atau lainnya, enggak. Bi khilaf vitamin nifas, beda kalau nifas. Nifas itu keluarnya ada sabab apa? Melahir. Wal istihadah, beda dengan istihadah, keluarnya ada sabab, bukan alami. Apa sababnya? Ada gangguan kesehatan. Berarti kalau wanita itu istihadah mengalami gangguan kesehatan, jangan dibiarkan, perlu konsultasi kepada ahlinya, kepada dokter spesialis untuk diobati, jangan dibiarkan. Karena bisa jadi itu gejala penyakit tertentu atau ada kelainan, tidak boleh dibiarkan ya. Kalau sehari 2 hari tidak masalah, tapi kalau berkelanjutan ini nggak boleh dibiarkan. Rabi'an, poin keempat, annalahu awqatan makhsusah. Haid itu memiliki waktu-waktu khusus tertentu. Walahu aqal, ada masa minimal, walahu aksar, maksimal, walahu ghalib kama sayati insyaallah taala. Nanti ada dibahas di poin selanjutnya. Al aslu fil haid. Al aslu biasanya dimanani utawi dalil asal ya. Itu termasuk salah kaprah. Aslu itu ya dalil itu aja. Kalimat asli itu maknanya ada 4, termasuk dalil. Tidak usah dalil asal. Dalil asal berarti dalil-dalil. Al aslu tadi dalil-dalil. Al aslu tadi dalil. Dalilnya haid apa ini? Jadi asal itu maknanya 4. Bisa dasar, fondasi. Bisa qaedah mustamirrah. Bisa dalil. Bisa ar-rajih. Ya, bisa ar-rajih. Maknanya asal itu secara istilah ada 4 itu ya. Kalau mana lugatannya mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang mana perkara lain dibangun di atasnya, asas itu, fondasi. Itu makna lugatan. Kalau mana istilahan bisa makna al-qaidah al-mustamirrah, ar-rajih atau ad-dalil. Jadi kalau makna ini al-aslu fil haid, utawi dalil. Enggak usah utawi dalil asal ya. Utawi dalil. Dalil haid baca sendiri. Bisa ini dibaca sendiri bisa. Langsung kita, karena pertimbangan waktu. Halaman 16. Sampai enggak ngerti dalilnya tidak apa-apa. Mukolit ayo mau gaya. Ada orang-orang Wahabi itu sok-sokan ya, mana dalilnya? Dikasih dalil enggak ngerti maksudnya. Apa gunanya? Tidak ada bedanya. Orang nggak tahu dalil sama dikasih dalil nggak ngerti maksudnya. Loh saya tahu maknanya wajud dalalahnya, nggak ngerti, percuma. Itu. Oh saya tahu wajud dalalahnya. Kata siapa wajud dalalahnya seperti itu? Kata ulama ini kan. Kalau dibantah begini bagaimana jawabannya? Sama nggak ngerti, paham ya? Percuma. Ya untuk memantapkan gitu aja. Ya, untuk memantapkan, tidak apa-apa disebutkan, nanti sampean baca sendiri. Seandainya waktunya panjang tidak apa-apa kita baca, tapi waktunya mepet ya sudah. Paham ya? Ada kisah dulu selingan di Mesir, kalau nggak salah Syekh Abdul Hamid Ishik atau Syekh Mutawalli Asy'arawi itu bikin pengajian di masjid, yang hadir ya ada santri mahasiswa Al-Azhar, itu ada orang awam. Pas beliau menyampaikan itu, ada yang nanya hadis. Syekh, Anda dari tadi ngomong halal, haram, ini, mana tidak ada pola Rasulullah SAW? Dari tadi pola Imam Fulan. Pola Rasulullah nanya, hadisnya mana dalilnya? Kasih hadis, kita ayani, nggak apa-apa lah. Makfu orang awam kadang-kadang
kayak gitu, dikasari ngambul nanti. Dikasih dalil, dikasih hadis, oh hadisnya begini. Syekh, kalau menyebutkan hadis sebutkan rawinya siapa? Itu rawinya siapa ini? Oh minta rawinya, ketemu lah gitu. Tapi diikuti aja rawinya. Ini hadis ini rawahu Zaid an Amr an Khalid an Bakr an Abi. Oh masya Allah mantap. Mantap kata orang tadi. Akhirnya kata saya, kamu tahu tadi Zaid, Amr, Khalid, Bakar tadi yang saya maksud siapa? Ya tokoh hadis. Enggak, ini Zaid ini jualan sayur di pasar. Nah ini yang apa? Khalid ini jualannya soyen. Di Kejayaan ya. Udah. Maksud dia begitu apa? Ingin kasih pelajaran. Enggak usah lah sok-sokan begitu. Apa gunanya orang awam tahu rawinya? Tahu rawinya enggak tahu rawinya, enggak ada pengaruh apa-apa bagi dia. Untuk bagi ulama mujtahidin penting mengetahui rawinya. Kenapa? Untuk melacak, mendeteksi hadis ini sahih apa enggak, hasan, dhaif, maudhu, untuk mendeteksi. Karena apa? Hadis ini bisa dijadikan hujah apa enggak? Itu perlu mengetahui rawinya. Orang awam ngapain? Nah, ya, makaya. Nah, al-hikmah minal haid. Hikmah terjadinya haid, ya sudah ketentuan Allah, sudah kodrat wanita istilah-istilahnya. Ilam waffaqani Allah wa iyyakum. Iyyakum. Annal haid syai'un katabahu, yang sudah ditetapkan. Katakan netepkan wa syai' sapa al-khaliq jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala tatumatuhu ala banati Adam. Ini sudah ketetapan Allah kepada banati Adam, para wanita. Untuk apa? Ikhtibaron, wabtilaan, wamtihanan. Ujian bagi wanita. Mengalami haid itu ujian. Jadi masing-masing dikasih ujian. Laki-laki dikasih ujian, perempuan juga dikasih ujian. Sama-sama ujian. Udah, dijalani aja. Waqad sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid. Inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Sudah, enggak usah diperpanjang. Sanian, darah yang kedua nifas. Ta'rifun nifas. An-nifas huwa ad-damul kharij ba'da faraghir rahimi minal hamli. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Rahim itu yang wadahnya anak itu ya. Di dalam apa tubuh wanita itu ada namanya rahim. Kalau rahim itu pas kosong kecil sekali. Sangat kecil. Nanti kalau terisi tambah lama tambah besar. Tapi aneh. Rahmatnya Allah. Membesar seperti itu tidak menyebabkan sakit. Coba udulin. Di sini sampean apa? Normal kan ada sakitnya ya? Udulin kecil aja. Sakitnya luar biasa kan? Atau orang kena kanker waliyadzubillah, ada benjolan, sakit. Tapi di rahim ini asalnya kecil sekali. Terisi janin, tambah lama tambah besar. Tidak sakit. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi darah yang keluar dari setelah kosongnya rahim. Rahim wadahnya anak itu setelah kosongnya rahim dari hamil, dari kandungan. Baik kandungan itu isi 1, 2, 3 atau 5 kembar misalnya. Jadi kalau udah kosong bersih dari kandungan, dari janin, kalau hari-hari tidak masalah, hari-hari nggak keluar. Yang penting anaknya sudah keluar semuanya. Hari-hari di dalam sudah bisa dikatakan nifas. Yang penting janinnya keluar, sudah kosong dari janin. Sudah, itu dikatakan nifas. Kalau kandungannya misalnya kembar ada 2, kalau anaknya baru keluar 1, kok keluar darah, bukan nifas. Paham ya? Kalau udah keluar semua baru dikatakan nifas. Sarhut tarif, sebagaimana tadi tarifnya haid, disarai. An-nifas huwa dzalikat dam alladzi yakhruj ba'da faraghir rahim minal haml. Tadi itu. Wa in kanal maulud, yang lahir ini harus bayi sudah berbentuk manusia. Wa in kanal mauludu alaqatan, segumpal darah, au mudghatan, segumpal daging. Baik yang keluar ini berupa segumpal darah atau segumpal daging. Cuma bedanya begini. Kalau ada wanita hamil melahirkan anak berbentuk manusia, setelah keluar langsung dia bisa menvonis dirinya nifas. Tanpa perlu nanya dokter bidan atau dokter bayi, langsung oh darah ini nifas. Kalau yang keluar berbentuk bayi, berbentuk manusia. Tapi kalau yang keluar hanya segumpal darah, segumpal daging,
Tidak bisa. Ada orang misalnya hamil, kemudian keguguran, mengalami pendarahan, keluar segumpal daging atau segumpal darah. Oh berarti saya nifas sekarang, nggak bisa. Kenapa? Orang itu kalau nggak ahlinya, nggak ngerti segumpal daging ini calon bayi atau kelelekan pentol. Misalnya segumpal daging ini calon bayi apa bukan? Bisa jadi tumor atau yang lain, nggak tahu. Segumpal darah ini calon bayi apa bukan, nggak tahu. Makanya harus ada kelanjutannya ini. Kalau yang keluar itu alapa atau mudghah, qabilatun itu ahli bayi. Qabilah itu sekarang seperti bidan, dukun bayi, dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Itu mengatakan qolat qabilatun annal alaqo au tadi itu mabda'u khalqi adamiyyin, cikal bakal manusia. Jadi kalau ada perempuan hamil kemudian keluar segumpal darah, segumpal daging, tidak bisa dia mengatakan oh berarti darah yang keluar sekarang nifas. Enggak, tanya dulu ke qabilah. Apakah ini calon bayi apa enggak? Kalau qabilah, calon dukun bayi atau bidan mengatakan oh ini calon bayi, baru bisa dikatakan darah itu nih nifas. Oh bukan calon bayi, ini tumor atau apa misalnya, maka tidak bisa dikatakan nih nifas. Qabilah ini berapa? Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah. Cukup satu bidan, tidak harus nanya kepada dua bidan, enggak. Bidan, dukun spesialis kandungan atau dukun bayi. Wala budda fi damil madkur hatta yakuna nifasan ayyakuna kharijan ba'dal wiladah. Untuk bisa dikatakan nifas, darah itu harus keluar setelah melahirkan, jaraknya tidak jauh. Berapa? Qabla mudhiyi 15 yauman minha minal wiladah. Untuk dikatakan nifas, darah itu sudah keluar sebelum lewat 15 hari sejak melahirkan. Misal melahirkannya tanggal 1 Ramadan, kemudian keluar darah tanggal 2 Ramadan, 8 Ramadan, 13 Ramadan, bisa dikatakan nifas. Kalau melahirkan tanggal 1 terus ada darah, tanggal 20 Ramadan baru keluar darah, bukan nifas. Jaraknya kejauhan. Jarak maksimal berapa? 15 hari, 15 malam. Qabla mudhi 15 yauman minha. Wa illa, kalau lebih dari itu falaisa binifas. Kalau bukan nifas apa? Wa innama huwa haidun. Itu haid. Tidak ada nifasnya. Setelah melahirkan tidak ada nifas. 20 hari kemudian keluar darah, ini sudah dikatakan darah haid. Secara fikih dikatakan haid. Walaupun dibawa ke lab, misalnya dibawa ke dokter, kemudian di USG, oh enggak, ini darah yang menggumpal selama hamil. Darah yang menggumpal selama hamil itu berarti ini nifas. Kita dalam urusan fikih nahkum ala zahir. Tidak ada tuntutan untuk di USG, untuk tahakkuk, betul-betul tahqiq. Yakin itu tidak, fikih itu zahir. Kalau bukan zahir, bukan fikih namanya. Makanya di waraqat tarifnya fikih apa? Tarifnya fikih apa? Ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquhal ijtihad. Ijtihad itu dhonnya. Jadi yang dikatakan fikih itu masail yang dhoniyah. Yang qat'i bukan fikih. Sesuatu yang qat'i tidak dikatakan fikih istilahan. Istilahan tidak dikatakan fikih lughatan, ya fikih aja. Istilahan tak. Paham ya? Jadi urusan fikih itu cukup dhon. Tidak perlu seperti itu. Udah pokok setelah melahirkan 20 hari tidak keluar darah. Setelah itu keluar darah, walaupun dibawa ke lab, ini darah nifas ini. Terserah, secara kedokteran namanya nifas, secara fikih haid. Karena haid berlaku aturan haid, bukan nifas. Ya. Berlaku hukum haid. Artinya hukum haid nanti maksimalnya 15 hari 15 malam. Kalau nifas kan maksimalnya 60 hari 60 malam. Demikian seterusnya. Paham ya? Nah, begitu. Jadi fikih hukumnya begitu. Loh kan ada USG. Loh, terus orang zaman dulu sebelum ada USG terus siapa itu? Fikih itu apa? Hukum ini berlaku untuk setiap zaman ya. Nah, jadi nggak ada ketentuan seperti itu. Sama kayak sekarang. Oh ini alat canggih sudah memastikan ada hilal, cuma mendung aja, tidak ngurus. Allah berfirman, Rasulullah SAW bilangnya apa? Sumu liruyati wa afiru, bukan diwujudihi kok. Bilang wujud, tapi nggak dilihat, ya sudah. Berarti nggak Ramadan. Ini dilihat pakai alat canggih, dilihat kasat mata bisa. Ini ada hilal tinggi,
4 derajat misalnya, cuma karena mendung sa Indonesia nggak kelihatan. Ya sudah nggak Ramadan kok repot. Rasulullah SAW bilangnya apa? Subuh liru yakin, bukan liwujudi liru yakin hilal, bukan liwujudin hilal, selesai. Utau teknologi sekarang canggih. Ente kira, kalau sampai kira Rasulullah nggak tahu kalau teknologi bakal canggih. Dikira nggak tahu. Rasulullah sampai kejadian di kiamat sudah dikasih tahu oleh Allah. Paham ya? Sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan nifas, ini pembahasan bahasa saja. Wa summiyan nifasu nifasan. Kenapa nifas itu disebut nifas? Li khurujihi ba'da nafsin. Karena keluarnya setelah bernafas kan, ambil nafas. Al aslu bin nifas, dalilnya nifas, laki-laki dibaca sendiri. Saya sanggup? Tak tambahin 10 menit aja ya. Gitu. Jadi maksimal 1 jam 15 menit, tidak usah lama-lama. Gitu. Nah, sekarang ini gampang, ini singkat. Salisan al-istihadah, darah ketiga istihadah. Ta'riful istihadah. Al-istihadah itu damun yakhruju min adnar rahim. Kalau tadi head aqsa, yang ujung atas, ya, yang jauh al-aqad. Sekarang Anda adna akrob. Akrob kemana? Kepada kemaluan, kepada farji. Aqsa abad minal farji. Jadi yang paling jauh dari farji itu tempat keluarnya head, dari situ. Kalau istihadah enggak, damun yakhruju min adnar rahim, darah yang keluar dari rahim bagian bawah yang dekat dengan kemaluan. Fi ghairi ayyamil haid wan nifas, di selain hari haid dan nifas. Artinya di selain hari haid nifas ini yang enggak memenuhi aturan haid, enggak memenuhi ketentuan nifas. Pokok darah apapun dimasukkan haid tidak sesuai aturan, dimasukkan nifas tidak sesuai aturan, istihadah. Baik umurnya kurang atau kurang dari masa minimal atau melebihi masa maksimal atau yang lainnya, sudah pokok tidak sesuai aturan haid nifas, berarti istihadah. Syarhut ta'rif. Adamus sadis wal akhir minad dima al kharijah minal farji wa damul istihadah. Wa yuqalu lahu damu fasadin aidon, sebagian kita mengistilahkan dengan dam fasad sama aja. Wa huwa damun yakhruju min adnar rahim, dari bawah. Fi khilafil haid, beda dengan haid. Kenapa? Fa innahu yakhruj min aqsar rahim, dari atas. Wa yakhruj fi ghairi ayyamil haid wan nifas, di selain waktunya nifas dan haid. Artinya apa? Ai anna damal istihadah huwa ma ada damil haid wan nifas, pokok yang bukan haid nifas berarti istihadah. Wa ma'na dzalik anna kulla damin lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin wa lam nahkum alaihi bi annahu damu nifas. Pokok ada darah tidak bisa dihukumi haid, tidak bisa dihukumi nifas, ya apa? Fa innahu yakunu damastihadatin. Fa tajibu laul ahkam allati sayyiduha, punya hukum sendiri. Nanti ada bab yang lumayan panjang namanya bab istihadah. Bab paling panjang di kitab ini nanti bab istihadah. Itu yang paling penting untuk sampai memahami. Karena itu yang lain yang kira-kira sampai baca sendiri bisa tak lengkap. Kenapa? Fokus nanti yang penting sampai itu selesai daurah Ramadan bab ini, paham bab istihadah. Itu paham, yang lain masih bingung, enggak apa-apa. Nanti bisa dibaca sendiri dengan mudah ya. Tapi kalau istihadah ini tafsir 7 itu sampai enggak paham, ya kayak enggak dapat apa-apa. Ya. Untuk yang ini di kitab-kitab fikih sudah sampai dapatkan, namanya ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Zubat yang lain sudah dapat semua ini ya. Pengulangan aja. Tapi untuk istihadah ini di kelas nggak mungkin diterangkan detail. Kenapa? Dikejar oleh waktu. Jadi nggak mungkin atau ngaji Bandongan itu diterangkan detail, ya nggak mungkin. Ya. Nah, karena itu yang paling menjadi target utama untuk sampai pahami dalam daurah ini nanti bab istihadah. Di situ nanti tak detail. Yang lain bilang, nah ini sudah pengulangan, paham ya? Kemudian al-aslu fil istihadah, baca sendiri ya. Intinya di al-aslu fil istihadah itu nanti ada keterangan dari hadis, ada namanya itu adil. Adil ini nama semacam otot gitu. Dari situ tempat keluarnya istihadah. Jadi istihadah itu keluar dari bawah rahim, dari otot yang bernama adil. Ada otot namanya adil. Syaraf yang bernama adil, dari situ keluarnya. Ini hakikatannya. Jadi haid dari mana?
Dari atas rahim. Istihadah dari bawah rahim. Gimana bisa tahu? Ini keluar dari atas atau dari bawah? Itu hakikatannya. Kan itu takrif kan? Takrif kan? Takrif itu untuk mengetahui apa? Tasawur sama belajar mantek. Ada tasawur, ada tasdek. Untuk bisa mencapai tasawur perlu memahami takrif, iya kan? Hakikoh itu ya takrif, ya hak sama itu. Mahiyah itu sama. Intinya sama. Jadi hakikatnya head itu keluar dari atas. Hakikatnya istihadah keluar dari bawah. Tapi sekali lagi di dalam fikih kita nggak diwariskan untuk menilai hakikatnya yang sesuai dengan hakikat, cukup don. Nah terus siapa? Pokok sesuai aturan head ya head. Nggak usah pakai acara sowan ke dokter spesialis kandungan, kemudian minta di USG ngecek darah ini dari atas rahim atau dari bawah rahim. Nggak usah. Pokok sesuai aturan head. Gimana tahu? Sudah. Kita tidak diperintahkan lebih dari itu. Cara itu tidak mempersulit. Paham ya? Tidak ada kewajiban pergi ke kenapa sekarang dokter ini kan sudah maju sekali. Kenapa tidak menciptakan alat khusus untuk menjadi pendeteksi apakah ini head atau bukan head? Tidak ada kewajiban. Kalau ada dokter mau bikin seperti itu silahkan. Tapi tidak ada tuntutan. Pokok sesuai aturan head, umur cukup, mencapai batas minimal, tidak melebihi batas maksimal head titik. Tuh, tahu kan dari atas dari bawah? Tidak ada. Paham ya? Tidak sesuai aturan head, istihadah selesai. Paham ya? Tidak sesuai aturan head, ya berarti istihadah. Walaupun sampai USG ternyata keluarnya dari aksar rahim, tidak ada urusan. Siapa di USG? Tidak ada. Jelas ya? Nah begitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Perawan itu ya maksud. Hah? Hukumnya tidak berlaku hukum head, tidak berlaku hukum nifas, berarti berlaku hukum istihadah. Ya apa hukum istihadah nanti ada babnya. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang istihadah ketika akan toharoh, ketika akan sholat, apa yang dilakukan? Sudah itu ya. Jelas? Hah? Ada lagi? Kalau tidak ada tak tambah satu bab ini khotimatun, penutup kan? Masa mau ditutup dari baca penutupnya kan? Khotimatun ini hukmu rutubatil farji, cairan kemaluan. Cairan kemaluan ini intinya ini bukan head ini. Kalau di kitab diterangkan warnanya itu antara madi dan keringat. Jadi ya bening gitu ya, antara madi dan keringat. Itu yang disebutkan di kitab-kitab fikih. Tapi realita yang dialami perempuan kadang-kadang warnanya agak kehijauan. Gitu. Yang penting nggak memenuhi warna-warna darah head. Warna darah head nanti ada 5. Aswad, ahmar, asfar, asfar, adhar. Ini warna head. Pokok nggak masuk 5. Kalau masuk 5 ini ya darah head. Kalau memenuhi syarat head enggak, ya udah istihadah. Paham ya? Pokok warnanya enggak ini. Kalau di kitab memang umumnya seperti itu. Orang keputihan, istilahnya cairan keputihan. Jadi warnanya itu mirip madi, jadi tengah-tengah antara madi dan keringat. Tapi kenyataan yang ada kadang-kadang warnanya itu agak kehijauan. Biasanya itu disebabkan jamur. Ada kuman bakteri yang menyebabkan cairan keluar itu warnanya agak hijau. Biasanya itu. Paham ya? Engkau paham deh Ibu. Kemudian hukumnya bukan darah, cairan kemaluan ini, cairan keputihan ini najis apa tidak, membatalkan wudhu apa tidak, itu yang menjadi fokus pembahasan. Ada yang disebutkan di kitab, di matanya, bukan di taleknya, itu tamatnya Imam Romli. Imam Romli gini dong, tafsirnya gini. Kata Imam Romli, kalau dari batin najis membatalkan wudhu.
Kalau dari dohir nggak najis dan nggak membatalkan wudhu. Ukuran dohir batin ya seperti yang di bab istinja. Batin itu apa? Yang keluar dari tempat, dari kemaluan wanita yang tidak kelihatan ketika jongkok, ketika julus likotil hanya ya. Mayadhan apa indah julusiha ala qadamaiha. Kalau jongkok kelihatan itu dohir. Kalau jongkok tidak kelihatan itu berarti batin. Kalau berdiri kan ketutup semua, ya kan? Nah, kalau jongkok ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan itu namanya dohir, yang nggak kelihatan itu batin. Imam Romli gitu toh. Kalau keluar dari batin, artinya tempat kemaluan wanita yang tidak tampak, tidak kelihatan ketika jongkok, berarti itu batin. Hukumnya cairan itu najis dan membatalkan wudhu. Kenapa najis? Karena dari batin. Kenapa membatalkan wudhu? Karena sesuai kaidah kullu ma kharaja minas sabilah, keluar dari sabilah bukan membatalkan wudhu. Kalau dari zahir ya sama seperti keringat, tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Ini Imam Romli. Kalau syak tidak najis dan membatalkan wudhu. Kenapa? Sesuai kaidah di Fathul Mu'in, nahnu la nunajjis bisyak. Kita tidak akan menghukumi sesuatu najis kalau masih ragu, yakin baru najis. Zon, syak, wahm, suci. Nggak pakai was-was. Paham ya? Yakin najis baru. Kalau tidak yakin berarti suci. Itu sudah. Jelas ya? Ini Imam Romli. Imam Romli begitu saja. Kita baca yang nanti yang Ibnu Hajar tak terangkan. Khatimatun hukmu rutubatil farji. Mimma yanzilu minal farji, termasuk yang keluar dari farji. Walaysa daman ma yusamma birutubatil farji, yang disebut dengan cairan kemaluan, cairan keputihan. Wa ya ma'un abyadu, cairan yang berwarna putih atau bening, mutaraddidun bainal madhi wal araq. Jadi antara madhi dan keringat. Wa yutasalan, habanya ditanyakan, hal ya tahiratun am najisah, wa hal khuruja yaqudul wudu amla, wa khulasatu hukmiha annaha in kharajat minal dhahir. Kalau keluar dari dhahir, apa dhahir tadi? Yang tampak ketika jongkok. Falaisat binajisah wala taqudul wudu. Dan najis apa tak wudu. Wa in kharajat minal batin, apa batin tadi? Yang tidak kelihatan ketika jongkok. Wa in kharajat minal batin naqadatil wudu wa hiya najisah, najis dan membatalkan wudu. Wa in syukka fiha, kalau ragu, ya udah. Tadi punya wudu, sekarang batal apa enggak? Al yakin la yuzalu bis. Yakin punya wudu, sekarang ragu batal apa enggak? Berarti tetap enggak batal wudunya. Kemudian nahnu la nunajjis bis, bisa berarti suci. Wa in syukka fiha, hal yang min al-dhahir aw min al-batin. Kebanyakan ya ragu ya. Kebanyakan ragu, ini dari dhahir apa dari batin? Kebanyakan ragu. Tapi kalau Imam Romli gampang sih, dobitnya soalnya itu tadi. Kelihatan apa enggak kelihatan? Yang kelihatan dhahir, yang tidak kelihatan batin. Lebih mudah mendeteksinya kalau versi Imam Romli ini. Wa in syukka hal hiya min al-dhahir aw min al-batin fala naqda wala najasatan. Dan najis dan tidak batalkan. Wa dhahir huwa alladhi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja. Yang dikatakan dhahir itu yang wajib dibasuh ketika mandi sunnah atau mandi wajib, dan ketika istinja, yaitu yang tampak ketika jongkok. Wal batin di khilafihi. Batin itu yang apa? Tidak wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Ini dulu tak iskali sama beliau yang cetakan awal, ketika daurah sama beliau iskali. Habis ini antum kok yang disebutkan di sini pendapatnya Imam Romli. Karena beliau kan di Hadramut. Kalau di Indonesia ya masalah. Karena di Hadramut itu sampai sekarang masih berpegang teguh pada pendapat Imam Ibnu Hajar. Kok aneh gitu loh. Jangan segera janggal, tidak menyalahkan, segera janggal aja. Kok kenapa apa alasannya? Soalnya rata-rata ulama sana itu tetap berpegang pada Imam Ibnu Hajar. Ini kok pendapat Imam Romli, akhirnya dikasih catatan kaki sama beliau. Itu. Yundor di tafsir hukmi rutubatil farji tufatul muhtam ahawashiha al-fatawa kubra, kemudian buya. Nah, terus buka halaman selanjutnya itu wa ma dzakarnahu huwa ma'tamadahul alama Romli, yang disebutkan oleh dia ini mutamatnya Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar tafsirnya lebih detail, tidak kayak Imam Romli tadi. Jadi batin itu dibagi menjadi dua. Kalau dari dhahir sepakat, kalau syak sepakat. Tadi kalau dari dhahir apa? Suci apa enggak? Suci. Membatalkan wudu apa enggak? Tidak. Ini Ibnu Hajar Imam Romli sepakat. Kalau syak
Suci apa enggak? Suci. Membatalkan apa enggak? Ya. Sepakat. Ibnu Hajar dengan Romli. Yang beda batin. Imam Romli langsung kalau dari batin, yaitu tempat yang enggak keluar ketika jongkok, yang enggak kelihatan ketika jongkok, itu najis dan membatal mutlakon. Ibnu Hajar batin sih bagi dua. Nah, ini bedanya Imam Hajar sama Romli hanya di sini. Batin ini kalau Imam Hajar dibagi menjadi tafsir. Tidak semua yang dari batin najis. Untuk khusus rutubatul farj ini ya. Tidak semua yang dari batin najis dan membatalkan wudu di tafsir. Lihat batinnya. Batinnya itu batin sekali atau batin yang enggak sekali ya. Kalau dari batin sekali terlalu dalam, maka sepakat kayak Imam Romli tadi itu najis dan membatalkan wudu. Kalau batinnya nggak terlalu dalam, maka suci dan najis. Ukurannya dalam sekali dengan tidak terlalu dalam itu apa? Ukurannya kawasan yang terjangkau oleh Mr. T itu berarti nggak terlalu dalam, suci kalau berada di situ. Tapi kalau kawasan yang sudah tidak terjangkau oleh Mr. T, maka itu batin sekali najis. Loh, yang seperti apa? Yang standar, paham ya? Wallah alam standarnya seperti apa ya? Data SNI punya standar apa enggak tahu ya. Itu. Nah itu walladzi ini diterangkan enggak apa-apa. Menerangkan apa adanya. Kalau mengada-ada itu yang enggak boleh. Enggak selayaknya sesuatu yang enggak harusnya diomongkan. Itu kita terus mengada-ada itu tidak selayaknya, baik ketika ngajar atau ketika ceramah enggak. Tapi kalau menjelaskan apa isi kitab untuk memberikan pemahaman hukum agar jelas, tidak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Ada sebagian ulama dulu itu meninggal, ahli fikih meninggal. Setelah meninggal ada yang mimpi, gimana keadaan Anda setelah meninggal? Alhamdulillah Allah memaafkan semua kesalahan saya. Ditanya, kenapa? Apa sebabnya Anda dimaafkan kesalahannya oleh Allah? Iya, gara-gara saya kalau ngajar fikih itu tidak malu untuk menjelaskan sesuatu yang harusnya malu disebutkan demi untuk memahamkan hukumnya biar tepat. Ya, untuk memahamkan. Yang berkaitan dengan hukum selebihnya itu tidak boleh, tidak selayaknya ya. Itu tidak selayaknya. Tapi kalau yang diperlukan tidak ada masalah. Nah, ini walladzi tamadahu Ibnu Hajar. Pendapat yang diiktimat, yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar, annarutu batal farji tahiratun. Cairan kemaluan itu, cairan keputihan itu suci idza kanat min hadid dhahir, kalau dari batas luar. Sama seperti Imam Romli. Yang beda ini, au minal batin. Begitu juga suci kalau keluarnya dari batin, tapi batin ini mimma saking perkara yasilu kang tumeka hu ing ma apa dzakarul mujami'i, dzakare wong kang jima. Ya Mr. P tadi itu ya. Yang batin tapi terjangkau oleh Mr. P yang standar. Nah, maka itu masih berhukum suci, tidak tahu standar. Wa ma dzalik yang lebih dari itu, tidak terjangkau, sudah terlalu dalam, fanajisun qat'an bila khilaf. Jelas? Wallahu a'lam al-Fatihah.